Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Solihin. Di sini saya akan menjelaskan analisis skenario dalam simulasi sistem industri. Dalam dunia industri yang semakin kompetitif, ketidakpastian adalah hal yang tidak dapat dihindari, seperti perubahan permintaan pasar, terus harga bahan baku, perkembangan teknologi, hingga faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, terus kondisi global. Nah, semua hal ini dapat mempengaruhi kinerja sistem industri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu memperhitungkan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Salah satunya adalah analisis skenario dalam simulasi sistem industri. Nah, analisis skenario ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dampak perubahan variabel-variabel penting terhadap hasil sistem. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi kondisi yang berbeda serta mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi atau muncul. Definisi analisis skenario menurut Ringland 2010, analisis skenario adalah metode perencanaan yang digunakan untuk membayangkan berbagai kemungkinan kondisi masa depan berdasarkan kombinasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi suatu sistem. Lalu menurut Schumacher tahun 1995, ia menjelaskan bahwa analisis skenario adalah alat strategis untuk menghadapi ketidakpastian dengan menggambarkan cerita atau sketsa tentang masa depan yang mungkin terjadi. Maka analisis skenario ini adalah teknik mengevaluasi berbagai kemungkinan keadaan di masa depan dengan membuat beberapa skenario yang berbeda. Tujuan analisis skenario dalam simulasi sistem industri ada beberapa, seperti untuk mengantisipasi ketidakpastian. Hal ini bisa membantu organisasi atau perusahaan menyiapkan rencana yang kontingensi. Lalu bisa untuk mengevaluasi strategi, yakni membandingkan kinerja strategi dalam berbagai kondisi, serta bisa untuk meningkatkan ketahanan sistem, yaitu memastikan bahwa sistem mampu berfungsi dalam kondisi yang berbeda-beda. Analisis skenario juga berperan penting dalam berbagai hal, seperti menguji robustitas model, yakni melihat bagaimana model itu bertahan dalam berbagai kondisi, lalu bisa untuk membantu pengambilan keputusan, yakni memberikan dasar yang lebih kuat untuk keputusan yang strategis, serta bisa untuk mengidentifikasi resiko, yakni menemukan resiko yang mungkin tidak terlihat dalam analisis tunggal. Lalu ada beberapa jenis skenario yang paling sering digunakan, seperti skenario optimis, kondisi paling menguntungkan, skenario realistis, kondisi yang paling mungkin terjadi, serta ada skenario pesimis, kondisi terburuk yang dapat terjadi. Nah, analisis skenario ini dapat dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah dan variabel penting. Nah, dalam langkah ini menentukan persoalan yang ingin diselesaikan, misalnya fluktuasi permintaan. Lalu menentukan variabel kunci seperti kapasitas produksi, biaya operasional, permintaan pasar, dan lain-lain. Dan mengklasifikasikan variabel menjadi variabel kontrol dan tak terkontrol. Lalu langkah keduanya ini menyusun asumsi dan membangun model simulasi. Ini kita membuat asumsi dasar untuk tiap skenario, lalu mengembangkan model dengan software simulasi seperti Arena atau Flexsim, lalu melakukan validasi model agar sesuai dengan kondisi nyata, serta menyusun beberapa skenario, misalnya skenario optimis, realistis, dan pesimis. Dan pada langkah ketiga, yakni menjalankan simulasi dan membandingkan hasil. Nah, dari eksekusi simulasi, yaitu menjalankan simulasi untuk tiap skenario, kita mengumpulkan hasil berupa biaya, utilisasi, waktu tunggu, dan lain-lain. Lalu kita bandingkan hasil antar skenario tersebut, lalu menginterpretasi hasil untuk strategi terbaik dan menyusun rekomendasi kebijakan. Ada beberapa faktor penting dalam analisis skenario menurut Schumacher tahun 1995 dan Ringland tahun 2010, yakni ada kualitas data, lalu ada pemilihan variabel kunci, lalu ada konsistensi asumsi, ada juga validasi model, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, analisis skenario ini memiliki beberapa kelebihan, seperti mengantisipasi ketidakpastian, memberi pandangan komprehensif, membantu pengambilan keputusan yang strategis, dan mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Lalu kekurangannya dari analisis skenario ini yaitu bergantung pada asumsi subjektif, terus membutuhkan waktu dan sumber daya, sulit diverifikasi secara kuantitatif, serta risiko bias dalam memilih skenario. Analisis skenario apabila dibandingkan dengan analisis sensitivitas, yaitu analisis skenario itu fokusnya pada gambaran luas dan interaksi antar variabel, sedangkan analisis sensitivitas fokus pada pengaruh perubahan satu variabel pada hasil. Aplikasi di berbagai sektor industri, seperti di manufaktur, di energi dan utilitas, di perbankan dan keuangan, bukan. Nah, di manufaktur itu contohnya bisa untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan dan supply chain. Lalu pada sektor energi bisa untuk menilai dampak perubahan harga minyak dan kebijakan lingkungan dan lain-lain. Pada sektor kesehatan
simulasi kapasitas rumah sakit terhadap lonjakan pasien. Lalu pada sektor transportasi seperti menguji dampak kebijakan lalu lintas yang baru. Nah, dengan aplikasi ini, analisis skenario menjadi alat penting dalam mendukung keputusan yang strategis. Sekian penjelasan materi analisis skenario dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.